Hai. Hai. Ya, Jadi balik lagi di channel kita yang bahas tentang misteri-misteri tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini. Kali ini kita akan bahas tentang apa, Mbak? jadi video kali ini kita akan bahas tentang pesugihan Ya, yang masih dipercayai di tahun 2020 di Indonesia. Jadi pesugihan itu sebenarnya masih dipercayai karena merupakan cara yang singkat untuk memperoleh hal kekayaan. instan Hal instan. Tapi semua yang instan itu pasti ada akibatnya dan nggak baik. Untuk yang pertama, Mbak, silakan. Enggak. Dalam prosesnya itu, pesugihan itu merupakan perjanjian kerjasama antara manusia dan jin. Jadi yang pertama ada pesugihan Nyi Blorong. Siapa sih yang nggak tahu Nyi Blorong ya? Jadi berdasarkan kisahnya, pesugihan Nyi Blorong ini bisa bertahan hingga 2 dekade. Tapi pesugihan Nyi Blorong ini juga ada akibatnya, yaitu meminta Tumbal itu tergantung, ada yang tumbal dari keluarga kita sendiri atau dari orang lain juga. Jadi tumbalnya itu ketika si peminta kekayaan ini meninggal, si rohnya itu akan Mengikuti menjadi pengikut. Seru juga ya. Jadi yang pertama udah selesai. Pesugihan yang masih dipercaya di Indonesia yang kedua ada pesugihan kamukus, yaitu pesugihan yang sangat nyeleneh. Pesugihan ini bisa diartikan pesugihan apa ya? Karena secara pada umumnya mungkin dukun akan meminta uang atau bayaran lain atau mungkin tumbalnya lah. Ya, kalau ini beda dari yang lain, tanpa meminta hubungan yang dalam kutip hubungan terlarang itu tadi, hubungan badan, bukan suami istri. Jadi pesugihan ini tuh bisa diartikan dalam pesugihan nyeleneh, aneh sekali lah dalam sejarah Indonesia. Dan mungkin juga cuma cerita aja. Iya. Mungkin Jadi, juga nggak ada. Ada. Emang kenyataannya ada di Sragen, Jawa Tengah itu. Jadi Gunung Kemukus ini lokasinya ada di Sragen, Jawa Tengah. Tapi menurut berita pihak pengelola wisata di sana udah bilang sih kalau itu bukan pesugihan, itu hanya bukan tempat pesugihan, cuma cerita aja yang dibuat-buat. Tapi kebanyakan orang sana juga orang. Tapi iya, maksudnya orang-orang yang masih percaya itu ya pengen nyoba aja gitu. Ya, adat Jawanya kan mungkin dari adat ke adat kan. Ya, sekarang untuk yang ketiga ada pesugihan Gunung Kawi. Kamu tahu nggak Gunung Kawi di mana? Jawa Tengah. Gunung Kawi itu ada di Malang. Oh, Malang. Jadi di pesugihan Gunung Kawi ini tuh caranya cukup sederhana, yaitu dengan cara melakukan tapa berata di bawah pohon. Kalau belum tahu tapa berata itu, mungkin untuk yang belum tahu aja mungkin bahwa ubur tapa berata itu bertapa atau bersemedi. Istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang kan yoga. Oh. Bertapa, bermeditasi. Tapi kalau yoga itu kan tujuannya untuk kesehatan ya. Tapi kalau bertapa kan, kalau di Jawa itu istilahnya kan bersemedi, berdiam diri. Jadi tapa berata itu berdiam diri gitu aja ya. Iya. Jadi tapa beratanya ini dilakukan di bawah pohon keramat yang namanya itu pohon Dewan Daru. Menurut cerita, dilakukan tapa beratanya ini dilakukan selama 3 hari 3 malam. Tanpa makan, tanpa minum. Kalau untuk bertapa. Tanpa minum ya. Saya nggak pernah tahu sih. Ya ini Terus juga menurut ceritanya itu biasanya dilakukan pada hari-hari baik seperti bulan Suro. Waktu pencucian keris. Iya, aku dengarnya kalau Suro itu cuma yaitu ritual cuci keris aja. Kalau tapa-tapa gitu nggak pernah tahu aku. Terus yang selanjutnya yang
udah keempat ya ini ya, pesugihan tuyul yang pernah kita bahas sebelumnya yang sangat ya. marak. Jadi pesugihan tuyul itu kayak cerita yang terkenal banget gitu Iya, loh. sudah istilahnya sudah apa ya, makanan sehari-hari lah. Seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, tuyul itu adalah makhluk gaib yang berwujud seperti anak-anak. Tapi juga ada mitos yang bilang kalau tuyul itu wujudnya itu badannya berbulu, juga berlendir, dan giginya bertaring gitu. Terus poin kelima, setelah pesugihan tuyul ada pesugihan babi ngepet. Ini dulu pas aku SD kalau nggak salah. Iya, ada channel sebelah. Ada apa kayak cerita misteri gitu di televisi zaman dulu tuh, kayak yang cerita nggak tahu mungkin anak-anak ribuan. Iya. Kalau zaman sekarang nggak ada yang nonton TV juga kayaknya. Sudah beralih ke YouTube atau Netflix atau yang lainnya. Jadi tuyul ini kisah yang heboh kan, sampai dibikin sinetron itu kan karena kisahnya tuh heboh, maksudnya aneh gitu kan ya. Soalnya mitosnya tuh kisahnya kan si orang yang pengen pesugihan itu bisa berubah menjadi wujud babi. Jadi ceritanya tuh dulu ya, cerita di sinetronnya itu ya, kalau misal suami istri nih ya, si cowok jadi babi, nah si cewek ini di rumah jaga lilin gitu. Jadi satu pertanyaan besar buat aku, kenapa tuyul dan babi ngepet ini kok mencuri di rumah? Kenapa? Iya. Kan ada lebih banyak dan lebih menguntungkan. Jadi itu aja pertanyaan satu aja. Untuk yang bisa jawab mungkin silakan tulis di komen ya kalau ada yang bisa jawab pertanyaan ini. Oke. Syaratnya itu tadi syaratnya kita sempurna ya. Terus yang selanjutnya yang keenam ada pesugihan lagi. Pesugihan Gunung Talamau. Gunung ini berletak di Sumatera ya, Sumatera Barat, merupakan puncak tertinggi di Sumatera Barat. Jadi konon orang percaya mencari pesugihan ini umumnya untuk mencari pesugihan dengan seperti ya tadi yang cari wangsit togel, terus cari uang dengan instan. Kan biasanya masyarakat Jawa lebih suka perantau, ada yang salah jalan, ada yang tujuannya pasti. Mungkin yang salah jalan yang ini tadi mengikuti tujuan ke Gunung Talamau. Jadi ini merupakan mitos pesugihan yang berasal dari Sumatera Barat sendiri. Juga konon di gunung ini tuh dijaga sama macan. Harimau Kamau, bukan macan, harimau Kamau. Mungkin kalau di Banyuwangi harimau putih atau yang di sebut harimau Prabu Siliwangi itu. Jadi lanjut yang ketujuh, pesugihan sumur kembar Gilimanuk. Dari namanya aja udah kelihatan ya kalau ini tuh berasal dari luar Jawa, itu Bali. Nah di sana tuh kan adat sama istiadatnya kan masih kental banget Hindu-Buddha ya, masih kayak Jawa banget. Ya enggak sih, ya enggak Jawa ya. Jawa, ikut Jawa. Bali itu kepercayaannya hampir mirip sama orang Jawa, orang keraton. Tapi lebih dominan ke Hindunya. Kan dulu kan pas waktu Majapahit dulu kan juga daerah Jawa itu kan kepercayaannya Hindu-Buddha gitu kan. Sebelum wali-wali masuk ke Jawa ini tadi. Jadi pesugihan sumur kembar itu gimana sih? Konon kalau membasuh muka dengan air dari sumur itu tadi, sumur kembar tadi bisa, katanya sih bisa enteng jodoh. Para jomblo-jomblo silakan mampir ke Bali. Silakan. Tempat yang paling seru di Kudanya tadi. Buat cari jodoh ya? Ya. Yang single tanpa memilih mungkin. Si males. Jadi letaknya di mana sih itu gunung sumur kembarnya itu daerah apa?
jalan arah ke Jembrana menuju Gilimanuk. Jembrana. Daerah situ katanya. Pesugihan nomor 8 mitos kan berapa? pesugihan tentang Nyai Nyai Puspo Cempoko. Nyai Puspo Cempoko. Yaitu pesugihan yang ada di daerah Jawa Tengah. Daerah Rembang ya. Ya khususnya. Jadi pesugihan ini tuh syaratnya itu sama, mungkin lebih sama ke pesugihan yang tadi Gunung Kemungkus. Tapi perbedaannya cuman kalau pesugihan ini tuh syaratnya itu yang si pencari wangsit tadi atau pencari pesugihan tadi itu harus juga ada, yaitu menyediakan satu ruangan untuk berhubungan dengan Nyai Cempoko dan juga jajan-jajanan pasar yang madu dan kembang bakaran dengan madu, kelapa dan sesajen lainnya. Kelapa hijau. Setiap malamnya. Oke. Ya lanjut nomor 9 Mbak. Ya 9 yang terakhir. Pesugihan Bulu genderuwo atau disebut apa ya? Lengaran itu ya? Aku nggak pernah tahu sih. Apa sih? Rambut. Apa sih? Kalau ada sih baca kotor ya. Apa sih? Pesugihan itulah. Itu pesugihan yang menyimpan bulu genderuwo di dalam dompet atau di tempat. Biasanya kalau aku dulu ya pernah lihat ya teman SMK itu nyimpen jadi rambut gitu tuh. Ditaruh di kain putih, pas dibuka itu ada bulunya. Dan bulunya itu beda kayak bulu rambut pada umumnya. Tahu gak sih? Percaya caranya kayak gimana? Lo keluar ke pohon gayam, mungkin yang gak tahu pohon gayam nanti gue tulis di bawah. Jadi lo itu kayak semedi tadi, terus lalu lo telanjang bulat gitu di bawah pohon. Iya, ambil menyiapkan daging sesajen dari daging gagak, burung gagak. Sama kayak gitu kan, mungkin masyarakat kan juga tahu. Aku tahu, aku pernah dengar cerita mungkin itu kalau gini sesepuh itu caranya itu pasarnya itu gampang. Pasar kan? Sesepuhnya. Sesepuh orang. Aku dulu ceritanya anak-anak sini dulu. Jadi orang itu cuma di daerah alang-alang, rawa-rawa, yang buat kayu tadi. Dia telanjang cuma memakai daleman apa ini? Celana dalam atau kalau bisa ke dalam sini pada sini tuh sempak. Iya. Terus? Jadi semedi gitu? Enggak. Dia itu enggak. Kalau pengen jadi tuh dia itu orangnya itu ngadepnya ke bawah gini. Jadi pasarnya itu terbalik. Oh, lihatnya gini. Dari bawah celananya itu tadi. Paham enggak? Kayak tapi biasanya kalau pasar setan itu kan adanya di gunung kan. Kayak tapi di sini Welirang ini kan. Iya, tapi kalau nggak tahu sih, kalau aku dengar dari cerita orang sini sih katanya pengen lihat pasar setan gitu. Bersama lah. Tapi Gunung Welirang itu meskipun ada mitos kayak pasar setan itu emang menurutku sih bahaya gunung. Kalau ikut masuk pemula ya. Kalau buat pemula kayak aku pengen coba ikut naik gunung gitu. Menurutku bahaya itu. Treknya kan berbatu. Yang cari-cari wangsit, kecuali mungkin kalau orang-orang pinter mungkin masih antara hidup atau enggak ya urusan mereka. Ya udah ya. Jadi itu aja 9 mitos pesugihan yang ini datanya kita ambil dari sonora.id ya. Jadi gitu aja. Menurutku sih ya kalau pesugihan kayak gini tuh kepercayaan orang masing-masing. Tapi kalau dalam agama saya ya kayak gitu tuh nggak ada. Jadi kita jadi cuma tipu daya
jin, tipu daya setan ya. Tapi semua itu kan kembali ke pribadi masing-masing, menurut mereka kayak gimana. Kita kan juga nggak bisa mendoktrin jangan percaya ini, jangan percaya itu kan. Balik lagi ke masing-masing. Jadi sekian video kali ini. Pamit undur diri and see you